Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arija Datau dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis penerbitan obligasi pemerintah Indonesia seri RIJPY 0527 sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai profil instrumen obligasi tersebut, tingkat risiko, jumlah dana yang diperoleh, serta penggunaan dana obligasi, hingga kesimpulan dari penerbitan obligasi pemerintah tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu DJPR. Nah, DJPR merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yaitu lembaga di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas mengelola pembiayaan negara serta risiko keuangan pemerintah. Salah satu tugas utama DJPR adalah mengelola penerbitan surat berharga negara atau obligasi pemerintah sebagai sumber pendanaan negara. Masuk ke profil instrumen dan penerbitan. Nah, pada studi kasus ini instrumen yang dibahas adalah obligasi pemerintah dengan kode RIJPY 0527. Kode tersebut memiliki arti yaitu RI berarti Republic of Indonesia, JPY menunjukkan bahwa obligasi diterbitkan dalam bentuk mata uang yen Jepang, dan angka 0527 menunjukkan tahun jatuh tempo obligasi yaitu tahun 2027. Instrumen ini termaksud obligasi global yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk memperoleh dana dari investor internasional. Ini tingkat risiko atau peringkat obligasi. Nah, walaupun pada gambar tidak dicantumkan peringkat secara khusus, obligasi ini diterbitkan langsung oleh pemerintah Indonesia, sehingga tingkat risikonya mengacu pada kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban utang atau yang dikenal sebagai sovereign bond. Secara umum, obligasi pemerintah memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan obligasi perusahaan swasta karena didukung oleh kemampuan fiskal negara. Masuk ke data obligasi RIJPY 0527. Nah, berdasarkan data obligasi seri RIJPY 0527 diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2024 dan akan memiliki jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2027. Obligasi ini menawarkan kupon atau bunga sebesar 0,99% per tahun kepada investor dan diterbitkan dalam dominasi yen Jepang atau JPY. Hal ini berarti investor akan memperoleh imbal hasil sesuai tingkat kupon yang telah ditetapkan selama obligasi berlangsung. Nah, melalui penerbitan obligasi ini, pemerintah Indonesia berhasil memperoleh dana sebesar 50 miliar yen. Dana tersebut berasal dari investor internasional yang membeli obligasi pemerintah Indonesia sebagai instrumen investasi. Masuk kepada pembahasan penggunaan dana obligasi. Dan yang diperoleh dari penerbitan obligasi pemerintah ini biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan negara, diantaranya yaitu membiayai APBN, menutupi defisit anggaran, mendukung pembangunan infrastruktur, pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan, dan pembiayaan subsidi kepada masyarakat serta pengelolaan kembali utang negara dan financing. Dengan demikian, obligasi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kita masuk kepada kelebihan obligasi pemerintah ini. Nah, obligasi pemerintah seperti RIJPY 0527 memiliki beberapa kelebihan. Pertama, tingkat risiko relatif lebih rendah karena diterbitkan langsung oleh pemerintah. Kedua, pembayaran kupon dan pokok obligasi dijamin oleh negara.
Selain itu, penerbitan obligasi yang juga membantu pemerintah memperluas sumber pembiayaan serta meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai kesimpulan, RIJPY 0527 merupakan obligasi pemerintah Indonesia yang diterbitkan dalam bentuk mata uang yen Jepang dengan nilai sebesar 50 miliar yen. Obligasi ini diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2024 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2027 dan memberikan kupon sebesar 0,99% per tahun. Dana hasil penerbitan obligasi digunakan untuk mendukung pembiayaan negara melalui APBN dan berbagai program pembangunan nasional. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.